Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Divya, mahasiswa HES semester 7 dari IAIN Surakarta. Kali ini saya akan mereview buku Hukum Perdata Internasional, judulnya Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional, karangan dari Dr. Bayu Setio Harjowahono SHLLM. Buku ini itu edisi kelima, penerbitnya Citra Aditya Bakti Bandung 2013. Nah, keseluruhan buku ini membahas dalam 11 bab. Untuk yang bab pertama itu membahas tentang pengertian pola berpikir yuridik dan masalah-masalah pokok hukum perdata internasional. Nah, dalam bab ini itu terdapat beberapa pendapat dari tokoh-tokoh ahli yang terkenal, yaitu menurut dari Profesor Sudargo Gautama. Kemudian ada beberapa metode-metode penyelesaian dalam perkara HPI yang dijelaskan dalam bab pertama ini, yaitu hakim atau forum menghadapi perkara hukum yang berupa sekumpulan fakta yang mengandung unsur asing. Yang kedua yaitu menentukan ada atau tidaknya kompetensi atau kewenangan. Yang ketiga yaitu menentukan sistem hukum negara mana dan menentukan lex causa. Yang keempat yaitu menyelesaikan perkara dengan menggunakan kaidah hukum intern. Nah, untuk yang bab kedua ini membahas tentang sejarah umum perkembangan hukum perdata internasional. Tentunya hukum itu mengalami kodifikasi dari masa ke masa. Untuk yang masa pertama yaitu pada masa Kekaisaran Romawi, yang kedua itu asas personal HPI, lalu ada masa asas teritorial, dan lalu ada perkembangan teori statuta ini di Italia, di Prancis, dan di Belanda. Kemudian yang terakhir yaitu pada masa universal, yaitu abad ke-19. Kemudian di bab ketiga itu membahas tentang hukum perselisihan dan sejarah perkembangan hukum perdata internasional. Nah, di sini itu menjelaskan perbedaan antara hukum perselisihan dan conflict of law. Ada juga ruang lingkup dari hukum perselisihan, yaitu ada hukum antar adat, antar golongan, antar agama, antar waktu, antar daerah, antar wewenang, dan hukum perdata internasional. Juga dijelaskan bagaimana metode hukum perselisihan itu. Yang pertama itu menentukan titik taut, lalu kualifikasi, dan bagaimana prosedur penyelesaian perkara. Untuk yang bab keempat itu membahas tentang pranata tradisional hukum perdata internasional. Nah, di bab ini tuh dijelaskan lebih detail bagaimana pengertian dari titik taut dan macam-macam dari teori kualifikasi. Selanjutnya yaitu di bab kelima. Di bab kelima ini membahas tentang renvoi. Apa itu renvoi? Renvoi itu artinya penunjukan kembali ke arah kaidah-kaidah hukum intern dari suatu sistem hukum tertentu. Nah, di sini itu renvoi dibagi menjadi dua, yaitu remission dan transmission. Jadi jika ada forum yang mengalami penolakan, maka harus memperhatikan titik taut dan teori kualifikasinya. Nah, di bab kelima ini juga dijelaskan beberapa kasus renvoi dan bagaimana menyelesaikan renvoi itu. Lalu di bab keenam ini tentang ketertiban umum, kaidah-kaidah hukum memaksa, dan hak-hak yang diperoleh. Nah, dalam bab ini itu menjelaskan konsep-konsep secara umum tentang ketertiban umum, kaidah-kaidah hukum, dan hak-hak yang diperoleh. Di bab ketujuh yaitu membahas tentang persoalan pendahuluan. Nah, ada beberapa cara menyelesaikan persoalan pendahuluan, yaitu yang pertama
absorption, yaitu mengatur masalah pokok. Lalu ada repartition, yaitu melalui cara ini hukum dalam menetapkan lex causa dan pendekatan kasus demi kasus. Di bab ke-8 membahas tentang prinsip-prinsip hukum acara perdata internasional. Nah, di sini tuh membahas tentang penetapan yurisdiksi forum. Yurisdiksi forum itu apakah forum akan mengadili dan memutuskan persoalan hukum yang diajukan. Lalu di bab ke-9 di sini membahas tentang teori-teori HPI modern. Nah, menurut buku ini, teori HPI modern itu memberikan perubahan baik secara pemikiran maupun metode yang akan dilakukan dalam menyelesaikan perkara. Tentunya di buku ini beberapa menjelaskan tentang teori-teori dari HPI. Untuk ke bab 10 di sini membahas tentang asas-asas umum dari HPI. Ada beberapa. Yang pertama tentang subjek hukum. Di sini tuh ada asas nasionalitas dan asas domisili. Asas selanjutnya yaitu asas dalam penentuan status badan hukum. Kemudian ada asas HPI dalam hukum keluarga. Di sini biasanya membahas tentang perkawinan campuran dan perceraian. Asas yang digunakan yaitu asas lex loci celebration, yaitu artinya asas yang berdasarkan kaidah-kaidah hukum dari tempat di mana perceraian atau perkawinan itu berlangsung. Lalu ada asas HPI dalam hukum benda yang dibagi dua, yaitu asas lex fori dan asas lex situs. Kemudian asas hukum dalam perjanjian yaitu asas lex loci contractus, asas lex loci solution, dan asas kebebasan para pihak. Kemudian di bab ke-11 yaitu bab terakhir yaitu mengenai eksistensi dan prospek HPI di masa depan. Sangat penting untuk menghadapi perkara-perkara yang berskala internasional. Nah, buku ini bisa dikatakan lengkap karena memang di dalamnya itu membahas tentang pengertian, sejarah, asas, ruang lingkup, prinsip-prinsip, dan juga dilengkapi perkara-perkara serta penyelesaian dari perkara tersebut. Mungkin demikian review buku dari saya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.